Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 18 September. Hari ini kita akan membahas riwayat hidup Santo Yosef dari Cupertino, pelindung penerbangan dan para astronot. Sebelumnya, silakan di-share dulu teman-teman supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus dengan meneladani teladan dari para santo-santa kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Cerita bermula di sebuah desa bernama Cupertino di daerah Italia. Di sini hidup sepasang suami istri tukang kayu miskin, namanya Felice Desa dan Francesca Panara. Francesca posisinya ini lagi hamil tua guys. Namun sayangnya Felice gak sempat melihat bayinya. Dia meninggal sebelum bayi itu lahir. Ini membuat Francesca mesti muter otak guys buat mencari pekerjaan. Bahkan karena saking miskinnya mereka, rumah mereka sampai disita oleh para rentenir. Karena kesulitan ekonomi ini, Francesca akhirnya gak punya pilihan buat melahirkan. Dia kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah kandang kuda. Bayi ini kemudian diberi nama Yosef Desa. Kalau dipikir-pikir kisah kelahirannya Yosef, ada miripnya ya guys sama peristiwa kelahiran Yesus. Mulai usia 8 tahun, Yosef mulai mengalami peristiwa yang namanya ekstase. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, apa sih ekstase ini? Nah, ekstase ini adalah keadaan di luar kesadaran diri. Nah, lo gimana tuh maksudnya? Jadi keadaan ekstase ini bisa muncul seperti saat orang sedang kusuk-kusuknya bermeditasi atau sedang berdoa dengan keras. Uniknya, Yosef mengalami ini bisa tiba-tiba aja, di luar meditasi ataupun doa. Ini membuatnya sering terpana dan berlama-lama melihat ke atas karena penglihatan indah dari Tuhan. Tapi orang-orang di sekitarnya nggak ngerti dan menganggap Yosef ini aneh guys. Dan mereka memperlakukan Yosef dengan sangat buruk. Sering mengalami ekstase membuat Yosef tumbuh menjadi remaja yang lamban dan pelupa. Ia sering kelihatan berjalan diam tanpa arah yang jelas. Perlakuan buruk sesamanya juga membuat Yosef tumbuh jadi seorang yang agak pemarah dan ini membuatnya makin gak disukain guys. Yosef juga pernah berusaha untuk belajar membuat sepatu, tapi lagi-lagi gagal karena ekstase yang dia alamin membuatnya gak bisa berkonsentrasi. Dia terus berpikir apa yang bisa dia lakukan. Akhirnya ada panggilan dalam hatinya buat masuk biara Fransiskan. Tapi lagi-lagi dia nggak diterima guys, karena pendidikannya yang nggak bagus dulu. Yosef nggak patah semangat, dia lalu mencoba mendaftar di biara Fransiskan Kapusin, dan akhirnya diterima sebagai seorang saudara awam di tahun 1620. Tapi ekstase yang dia alami lagi-lagi menjadi penghalangnya buat bekerja di dalam biara. Dia sering menjatuhkan piring dan pelupa banget sama kerjaannya. Ini berujung pada anjuran buat meninggalkan biara, yang sebenarnya sih dia dikeluarkan secara halus guys. Ibu dan keluarga Yosef merasa ini aib, dan mereka kemudian menganggap Yosef sebagai makhluk yang gak berguna. Yosef terus mencari pekerjaan dan akhirnya diterima bekerja di biara Fransiskan konventual. Di biara ini Yosef bekerja merawat kuda-kuda biara. Uniknya, Yosef dalam bekerja menjadi penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, ketaatan, dan kesalehan. Keutamaan-keutamaan itu membuat pemimpin biara mempertimbangkan Yosef dapat diterima menjadi seorang biarawan dan memintanya buat belajar menjadi seorang presbiter atau imam. Tapi perjalanan Yosef gak langsung jadi jalan tol guys. Dia mengalami masalah lagi dalam belajar, karena emang dari dulu dalam hal akademik, Yosef lemah banget. Namun Yosef percaya pada pertolongan Tuhan yang dia terima lewat penglihatan-penglihatan ekstasenya guys. Singkat cerita, akhirnya Yosef bisa menyelesaikan studinya setelah 3 tahun dan menjadi romo dari Ordo Fransiskan konventual. Yosef kemudian menjadi seorang imam yang sangat mengagumkan guys. Dia bisa masuk alam ekstase kapanpun dan dimanapun kalau dipicu oleh suara lonceng gereja, kur, penyebutan nama Allah dan para kudus, ataupun melihat gambar Yesus dan para kudus dan masih banyak lagi. Pengalaman ekstase selama menjadi romo ini membuatnya semakin dekat dengan Tuhan guys. Segala sesuatu yang dia lihat di dunia ini akan membawanya berpikir tentang Tuhan saja. Mungkin teman-teman di awal agak bingung ya, kok bisa sih Romo Yosef jadi pelindung para astronot dan juga penerbangan? Padahal kan pesawat aja baru ditemuin di tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Tenang aja, ada hubungannya kok guys. Ternyata pengalaman ekstasenya ini juga membuat Romo Yosef mengalami peristiwa levitasi atau terangkat dari tanah saat ia sedang mempersembahkan misa atau ketika berdoa dengan sangat khusyuk. Bahkan Romo Yosef sendiri nggak tahu guys, dia lagi mengambang di udara.
Dan ini membuatnya menjadi sangat terkenal sampai-sampai dia harus disembunyikan atau diasingkan selama 35 tahun sisa hidupnya. Ini bukan biaranya kejam ya guys. Romo Yosef juga nggak salah, tapi ini dilakukan buat mencegahnya menjadi bahan tontonan orang-orang. Umat bisa-bisa hadir di misa bukan untuk bersatu dengan Tuhan, tapi cuma sekedar nonton Romo Yosef doang. Itu loh Romo Yosef yang bisa terbang. Kayak gitu. Yosef tinggal di sebuah kamar khusus dengan sebuah kapel pribadi buat merayakan misa. Dia sebenarnya sedih guys, tapi dia juga bersyukur dia punya kesempatan bersama Kristus lebih banyak lagi. Di tengah penglihatan yang sangat luar biasa, Tuhan juga mengizinkan Romo Yosef dicobain oleh iblis guys. Dia juga menderita kekeringan hati bertahun-tahun sampai-sampai merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi semua cobaan ini bukan membuatnya sakit hati sama Tuhan, tapi dia mempersatukan semua deritanya di dalam luka Yesus. Di masa kekeringan ini, Tuhan juga menghibur Romo Yosef lewat seorang malaikat yang memberi sebuah jubah kepada Romo. Saat Romo memakainya, segala rasa kering dan putus asa tiba-tiba lenyap. Dan ini membuat Yosef semakin percaya bahwa Yesus gak pernah meninggalkannya sendirian. Setelah bertahan sekian lama dalam ujian hidupnya, Yesus kemudian datang dan menjemput Romo Yosef ke kemuliaan surgawi tanggal 18 September 1663 di Biara Osimo. Santo Yosef Cupertino kemudian dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-14 tanggal 24 Februari 1753 dan dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-13 tanggal 16 Juli 1767. Gimana teman-teman? Mengagumkan ya riwayat hidup dari Santo Yosef dari Cupertino. Mungkin ada yang percaya, ada yang nggak percaya juga tentang kisah hidupnya. Tapi yang jelas peristiwa ini udah tercatat rapi oleh gereja dan gereja Katolik gak mungkin sembarangan menyatakan orang sebagai kudus guys. Perlu ada penyelidikan yang sangat panjang. Nah, yang terpenting dari kisah hidup Santo Yosef adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Santo Yosef sangat teguh dan percaya pada pertolongan Tuhan di seluruh hidupnya, suka maupun duka. Santo Yosef juga percaya pada penyelenggaraan ilahi saat ia mengalami kekeringan batin yang luar biasa. Terkadang mungkin kita juga mengalami kekeringan batin ya guys, merasa Tuhan jauh. Tapi di titik inilah iman kita diuji. Karena iman bukan hanya sekedar perasaan gembira dalam memuji Tuhan aja guys. Analoginya seperti hubungan perkawinan. Kita nggak bisa kan, aku sama pasanganku pas lagi happy aja, atau pas lagi ngedown aja deh. Nah, dalam beriman juga begitu ya guys. Kita nggak bisa beriman, mencintai Tuhan di satu keadaan aja. Oke, begitulah riwayat hidup dari Santo Yosef dari Cupertino. Semoga teladan Santo Yosef bisa bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman semua yang lagi kekeringan batin ataupun lagi dalam keadaan putus asa. Terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!